Oke, Dewi balik lagi. Atau buat yang baru pertama kali ke Glam Dewi, kenalin, gue Dewi. Terus di video gue kali ini, gue pengen nge-review atau first impression, tepatnya produk kembali. I know, liquid lipstick kayak udah bosen kali ya, banyak banget. Tapi selama masih banyak yang jualan dan masih banyak yang pengen dan gue masih penasaran, tempo hari gue sempet jalan-jalan hari Minggu, gue ke Jakarta Beauty 2017 yang apa ya, yang di diprakarsai oleh Female Daily Networks. Hopefully gue bener, karena gue hanya pengunjung, gue tidak terlibat di dalamnya, gue terlibat sebagai pengunjung. Terus di situ gue menemukan beberapa brand-brand, jadi gue masuk, terus entah ya, mungkin videonya bakalan gue bikin, tapi gue nggak tahu deh, soalnya kemarin crowded banget dan gue agak setengah hati videoannya. The good thing is gue ketemu sama ini Vindi dan dia tuh orangnya seru banget, gue suka banget, jadi gue agak kaget waktu ketemu gitu, gue langsung gitu kan. Sorry kalau gue memulai cerita dulu. Jadi gue yang nggak nyangka, terus ternyata orangnya itu so humble, terus yang ngomongnya tuh yang bener-bener udah lainnya sama yang pro gitu. Sementara kalau gue tuh yang ketemu orang yang gue suka, atau maksudnya yang biasa gue ya follow atau apa gitu, gue tuh yang masih grogi gimana kalau dari kejauhan gue suka ngeliatin, tapi kalau udah deket atau apalagi sampai berinteraksi sama kayak waktu gue ikut cooking classnya Bara Super Cook gitu. Super Cook is it? Ya, itu juga gue ketemu chef Baranya juga yang agak-agak gimana gitu ya. Gue agak sebenarnya basically mama pemalu tapi malu-maluin, that's me. Jadi kemarin tuh ketemu sama Mbak Vindi yang baik banget, maksudnya yang bener-bener hai gitu-gitu. Maybe bakalan gue taruh footage-nya di video ini, maybe. Jadi atau mungkin bakalan gue nanti gue bakalan gue bikin video lain seputar kejadian di Jakarta Beauty 2017 dan belanjaan-belanjaan gue apa aja. Yang pasti yang banyak adalah liquid lipstick, dan kembali gue yang paling bikin gue penasaran adalah karena di event itu di launch yang namanya Purbasari High Matte Lip Cream Hydra Series kayak gini. Gue beli 3. Kenapa gue beli 3? Dia ngeluarin 5 warna kalau nggak salah. Gue beli cuma 3 karena kayaknya diantara semua warna ya 3 ini yang kayaknya bakalan gue pakai, masih mending diantara yang semua 5 yang gue swatch. Ada 2 warna yang menurut gue ada yang kayak kesannya terlalu neon, ada yang kesannya gue takut terlalu nude. Jadi di bibir gue takutnya nanti jadinya kayak habis ngelihat setan. Atau ya gitu sih, harus diakal-akalin gitu. Kalau ini kayaknya karena gue waktu itu cuma nge-swatch di tangan, jadi kayaknya ini masih bisa kepake di gue karena produk lipstick gue udah banyak banget dan gue juga beli lagi yang lain. Gue nggak beli semua, sorry banget. Harganya waktu itu beli 3 harganya jadi 44.000 seingat gue, bondnya somewhere. Kalau beli 5 jadi berapa ya waktu itu, ada diskonnya gitu deh. Kalau beli satuan harganya waktu di event itu dijualnya harganya 50.000. So beli 3 lumayan menguntungkan buat gue. Dan ini 3 shade yang gue ambil. Iya, langsung aja gue swatch atau gue coba satu-satu. Gue takut video gue semakin panjang dan bentar lagi malam, jadi bakalan banyak urusan. Dan ini di bibir gue belum pakai. Jadi gue pakai dari MAC World. Tadi gue habis videoan juga, biasa gue mencoba bikin video tutorial untuk kesekian kalinya dan kembali panjang lagi dan gue takutnya nggak gue upload. Ya udahlah gitu. Ini dari MAC yang gue pakai. Terus gue lagi pengen nyoba juga ini Nivea Double Effect Eye Makeup Remover. Jadi Nivea ngeluarin produk baru eye makeup remover. Ini pengen gue pakai buat bibir. Jadi udah gue kocok, dia tadi tuh ada 2 cairan gitu. Jadi satu ini untuk sensitive eye area, bakalan gue coba-coba dulu. Terus ini harganya berapa ya? Oh, dia gue beli satu paket harganya 75.000. Udah ada macam-macam. Nanti bakalan gue sharing aja belanjaan gue di acara itu. Ini ada kandungannya cornflower extract. I'm not sure buat apa. Mungkin untuk melindungi atau efek-efek buat yang matanya sensitif gitu. Sama kayak gue yang merah matanya. Ya, dan gigi gue kena, Cin. Kita hapus dulu.
sorry banget, ini sifatnya masih first impression, dan banyak banget sebenarnya liquid lipstick yang gue udah punya tapi belum sempet gue review karena tadinya, sorry ya gue agak nunduk, mau nyari beauty blender gue yang tadi habis gue pakai. Mana ya? Where are you? Oh, itu dia. Dan azan. Jadi tadinya pengen gue tunggu sampai gue udah nyoba lumayan lama, tapi akhirnya impression gue tuh I'm not so impressed. Jadi biasa aja menurut gue, nggak ada yang istimewa gimana, nggak ada yang super luar biasa ultra bagaimana. Jadi ya so-so aja menurut gue, jadi gue pakai aja. Ini ada 3 warna, 02 Azalea, 03 Lantana, sama 05. Entah kenapa oh nggak deh, nggak ganjil semua. Hidung gue jadi gatel. 02 Azalea, gue coba dari Azalea dulu. Kerdusnya kayak gini, hitam, biasa aja. Di belakangnya ada produksi by, ada batch numbernya, expired date-nya, netnya 6,5 gram, jadi lumayan banyak. Terus ada vitamin E plus UV filternya. Terus ini ada list of ingredients-nya, which is dari yang gue baca dia ada bee wax-nya, terus ada parfumnya, terus yang kira-kira nyantol aja di mata gue karena yang lainnya istilah chemical yang gue nggak terlalu familiar. Ada silikanya, ada ricinus communis seed oil, pokoknya ada minyak-minyak dari biji-bijian komunis biji-bijian something. Terus agak di bawah sedikit tuh ada propil parabennya, ya masih berparaben. So itu aja yang perlu gue mention. Ini lucu sih, stikernya di luarnya tuh warnanya sama dengan warna si produk, dan warna produknya bisa kita intip dari sini. Niatnya sih begitu. So kita buka aja dari bawah. Gue kebiasaan nggak pengen ngerobek si stiker. Jadi tempatnya kayak gini, mirip-mirip apa ya, gue lupa deh. Ini mirip apa ya, Sleek, no, gue lupa. Ada kok produk luar yang tempatnya kayak gini, bentuknya kotak. Kalau dibandingin rollover reaction mirip nggak ya? Coba kita ambil rollover reaction. Tingginya hampir sama. What do you think? Tapi untuk rollover reaction tutupnya itu glossy, sementara kalau untuk si Purbasari tutupnya itu lebih matte. Terus untuk rollover reaction banyak produknya itu ada berapakah kira-kira? 5,5 gram, sementara si Purbasari ada 6,5 gram kalau nggak salah tadi gue bilang ya. Yes, jadi lebih banyak si Purbasari. Untuk teksturnya sendiri gue belum tahu karena kemarin gue buru-buru, ramai banget, gue nggak begitu suka keramaian. So ya, terus di bawahnya ada stiker stiker nomor produk dan nama produknya. Dan ya, ini masih ada expired date-nya ada di sini, Maret 20, tapi gue nggak tahu 20 itu berarti 2020 maybe, I'm not sure. Apa tanggal 20 tahun berapa, nggak ngerti. Tulisannya Purbasarinya tuh warnanya putih gitu. Oke sih dari packaging, cuman kalau buat gue maybe gue lebih suka kombinasinya si rollover reaction yang tutupnya glossy, badannya matte, dibandingin yang tutupnya matte, badannya glossy dan ada goldnya. Tapi itu hanya preferensi gue doang, nggak ngaruh juga, cuman tempat doang. Ayo kita coba. Gue swatch di tangan dulu, gue buka, masih virgin. Aromanya agak aroma bubblegum gitu. Terus untuk aplikatornya tuh Dufa, jadi dia yang bukan sikat tapi bentuknya tuh yang kayak sponge applicator gitu. Terus bentuknya kayak Dofood yang agak kayak kaki jinjit gitu kayak kaki kelinci gitu. Tapi dia yang satunya lurus, yang satunya dua-duanya lurus terus mengecil di ujungnya. Nggak terlalu banyak produk yang keambil, cuman kita lihat aja, di swatch di tangan dulu aja deh. How to kalau di sini susah, di sini aja. Sorry tangan gue agak bertekstur. Ya warnanya gitu kayak pinky muted pink gitu, agak netral sih buat hari-hari, which is kembali warnanya menurut gue agak boring. Sorry banget ya, I need something yang agak different, tapi menurut gue ini warna aman.
Ya, hmm, dari segi teksturnya sih kembali liquid lipstick lokal Y, gak jauh-jauh dari tekstur mousse. Nggak sih, nggak mousse, lebih ke mousse, tapi mousse tuh yang agak nggak terlalu ini ya, agak mirip sama soft matte lip creamnya NYX. Yang dua Azalea yang gue coba nih, swatchnya di tangan. Swatch di tangannya ya kurang lebih sebenarnya warnanya lebih gelap gitu kayak yang di bibir gue. Ini tadi kayaknya nggak sekali oles, jadi tadi gue perlu nge-build sedikit supaya dia warnanya lebih ke cover. Dan sebenarnya sih karena teksturnya mousse, jadi agak sebenarnya nggak liquid, tapi nggak yang mousse yang fluffy yang kayak rollover reaction yang kayak mousse banget, tapi lebih agak ke creamy sedikit, agak ada unsur creamy-nya sedikit. Apa ya, jadinya namanya juga lip cream. Jadi dia lebih nyaman sih sebenarnya, dipakainya lebih nyaman. Cuman aromanya menurut gue aroma bubblegumnya ini agak intens. Jadi buat lo yang nggak suka ada aroma yang terlalu intens, kadang sebagian besar dari liquid lipstick memang ada aroma yang manisnya, vanilanya, something. Tapi ini aromanya agak intens. Coveragenya sih oke, terus nyamannya dipakai oke. Cuman gue agak merasa kalau bibir gue agak sedikit kering, agak berasa kering. Kalau patchy sih enggak. Nah, karena teksturnya yang lebih antara lebih krim ke mousse, jadi apa ya, agak kelihatan garis bibir gue di sini karena bibir gue termasuk yang bertekstur. Terus untuk pemilihan warnanya, kalau menurut gue perlu hati-hati, jangan blind buy, karena takutnya karena warnanya tuh termasuk yang apa ya, yang agak pekat gitu, takutnya nanti kalau warna yang nggak cocok di kulit lo agak kelihatan apa ya, kelihatan banget gitu loh, kayak tembok yang nggak nyambung warnanya. Jadi ya gitu deh, gimana dong bilangnya, gitu deh pokoknya. Tapi dipakainya sih lumayan nyaman. Ini udah dry, udah kering. Kiss proof, yes. Kiss proofnya sih ada sih sisanya jejaknya sedikit tapi sedikit banget. Untuk ketahanannya gue nggak tahu karena gue baru nyoba kali ini. Di kulit gue ini sebenarnya kelihatan lumayan terang, walaupun tadinya gue berharap ini lebih muted gitu warnanya, tapi ternyata keluarnya di bibir gue jadinya merahnya lebih keluar. Jadi kayak ada unsur ini kan brown, pink, mauve, nude gitu apa sih, tapi di bibir gue kelihatan agak sedikit ada merah, unsur merahnya tuh keluar. Dan gue pengen menghapus lagi. Kita coba yang berikutnya, itu shade number 3. Number 3 itu si Lantana. Oke, gue hapus dulu, nanti gue balik lagi. Oke, udah gue hapus dan udah gue timpa pakai sisa concealer dan bedak yang ada di beauty blender gue. Kita coba si shade 03 Lantana. Ini seingat gue sih yang lebih merah gitu, but I'm not sure. Kita kocok dulu, walaupun teksturnya dia lebih mousse. Aromanya sama, aplikatornya juga bentuknya sama. Kayak gini, lebih kelihatan fuchsia-nya kalau di kamera. Ya, sementara kalau gue lihat langsung sih kelihatan dia agak pinkish gitu, agak pinky red, ada unsur merahnya juga sini, agak pinky reddish pink gitu. Ada unsur mutednya tapi sedikit, ini masih lebih terang lagi daripada warna yang tadi yang 02. Terus teksturnya ya agak mousse sih. Ini kayak lebih mousse dibandingin yang tadi. Dan warnanya lebih bold, lebih terang. Ini cocoknya untuk pada saat gue pakai warna yang lebih nude untuk matanya.
karena kalau ini kayaknya agak sedikit balapan, walaupun efeknya ke muka gue jadi kelihatan lebih cerah. Dan dari tadi sih nggak ada yang ngasih efek ke gigi gue kelihatan lebih kuning, cuman kalau ini dibandingin yang tadi ngasih efek gigi lebih kuning sedikit dibandingin yang tadi. Terus nggak tacky, nggak lengket-lengket gitu. Cuman apa ya, gue merasa karena teksturnya musi, jadi gue masih merasa apa ya, jadinya pas dia udah agak kering itu jadi berasa kayak bibir gue kering. Mudah-mudahan ngerti. Jadi sebenarnya bibirnya tuh nggak kering, tapi kayak ngerasa kalau bibirnya lagi kering. Dan lumayan kelihatan tekstur bibir gue, tapi harganya 44.000 Cin, 50.000 at least. Jadi ya dengan harga segitu bisa dapat produk kayak gini sih, dengan intensitas warna, dengan kualitasnya yang menurut gue oke, dibandingin NYX Soft Matte Lip Cream atau apa ya. Dan ini stay on, ini baru berapa menit gue aplikasiin, udah settle, udah oke. Dan ya sebenarnya ini warna ini masih bisa dipakai sih kalau lo yang suka warna yang agak sedikit bright untuk warna kulit sawo matang kayak gue, atau buat orang yang warna kulitnya lebih terang dari gue, mungkin kelihatannya jadi lebih springy gitu, lebih warna-warna kayak musim semi gitu, atau warna musim semi ke musim panas lah gitu loh. Kalau untuk yang kulitnya sawo matang kayak gue, ini agak lumayan intens warnanya, jadi perlu nyari riasan mata yang lebih netral aja atau yang lebih pastel color gitu. Kalau yang udah agak bold dan warna-warni kayak gini agak terlalu rame aja. Teksturnya, kalau dari segi tekstur gue ngerasa yang ini lebih pekat, lebih musi. Kalau yang ini tadi lebih ke creamy, kalau yang ini lebih ke musi. Nomor 2 lebih ke creamy, nomor 3 lebih ke musi. Jadi konsistensi dari si cairannya sendiri agak sedikit beda. Tapi kalau untuk apakah dia patchy, enggak, gue pakai sih so far so good, rata-rata aja tuh, maksudnya nggak ada yang pas keringnya tuh kelihatan gimana. Tapi kalau gue senyum dia agak cracking di sini nih, agak kelihatan yang ini agak crack gitu. Jadi pas di garis bibir gue, terutama bagian sini, kalau gue senyum tuh kelihatan masih ada yang pecah gitu. Oke, kita lanjut ke warna ketiga. Kenapa jadi begini? Monyot. Ya begitulah. Oke. Cemong. Oke, warna ketiga yang gue punya adalah 05 Freesia. Gue nggak ngambil nomor 4 karena kalau nggak salah nomor 4 itu lebih ke fuchsia pink yang lebih neon lagi. Terus nomor satunya nggak gue ambil karena nomor satunya terlalu nude. Gue takutnya jadinya terlalu peachy nude di kulit gue. Agak worry aja gue kalau untuk warna nude gitu. Agak kadang terlalu banyak yang zong kalau di warna kulit gue. So ini untuk yang Freesia 05. Kita coba swatch di tangan dulu. Belepotan. Intinya sih kalau menurut gue ini merah, apa ya, ada kayak blue tone red gitu. Biasanya sih flattering warna blue tone red, atau ya sebenarnya ya masih ada blue tone red gitu. Jadi merah yang undertone itu warnanya agak kebiruan. Jadi pertama nggak bikin warna gigi jadi kuning. Terus efeknya tuh biasanya jadinya oke aja sih. Coba kita coba aja deh. Sih masih ada blue tone rednya gitu. Sebenarnya ada unsur ada unsur orange-nya, tapi nggak terlalu orange. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 Oke. Okay.
parah banget sih. Merahnya tuh lebih kayak true red atau yang lebih ke blue tone red, jadi kayak red carpet red gitu. Em, Bukan yang merah yang terlalu gonjreng, jadi cocok buat malam hari menurut gue untuk riasan-riasan mata yang simple. Jadi kayak kalau mau ala-ala Parisian gitu, jadi yang matanya simple tapi bibirnya bold, ini cocok. Terus di aplikasi, malum ya, makan pikun orangnya, jadi kita swatch aja bagian dalam lagi. Ini nomor 3. Oke. So, ternyata yang agak kelihatan patchy yang ini nomor 3. Nomor 3 pas udah keringnya ya, tapi pas dipakai sih, terus pas di bibir itu tadi cuman kelihatan agak cracking aja. Kalau udah di double terus tadi gue pakai sih di bibir gue fine fine aja, cuman pas di swatch di tangan nih dia kelihatan kalau dia tuh agak ngumpul gitu. Demikian juga yang tuh kan, kalau yang di sini enggak, kalau yang di sini malah rata ya gitu deh, karena teksturnya musi jadi kadang susah untuk menilainya. Apa sih, pembenaran banget gue. Tapi untuk yang warna merahnya ini sebenarnya gue suka, warnanya intense red dan cocok untuk banyak warna kulit, mau lo yang agak putih, mau lo yang agak gelap, mau lo yang apa ya, yang yellow undertone, mau lo yang pink undertone atau blue undertone, atau lo mau yang kulitnya apa sih bilangnya ya, cool atau warm. Menurut gue ini warna ini, merah ini lumayan aman buat lo penggemar warna merah, dan merahnya nggak merah murahan, merahnya yang kesannya mewah. So ya, itu dia tadi dari High Matte Lip Cream dari Purbasari yang gue beli di acara tempo hari. Selain itu sebenarnya ada beberapa produk juga yang gue, karena ada di situ dan gue udah lama penasaran. Ini gue beli juga dari Zam. Ini kayaknya gue beli lengkap, gue lupa. Dan gue juga beli yang dari NYX. Ada 2 warna yang gue suka. Nanti bakalan kita coba-coba di haul atau di tempat lain. Kayak gue bakalan bikin video yang ngejamrengin tentang liquid lipstick, update liquid lipstick, karena banyak banget. So far kalau untuk si Purbasari ini sebenarnya dari teksturnya, buat lo yang penggemar liquid lipstick yang teksturnya mousse, yang sedikit creamy bin mousse, mungkin lo suka. Terus buat lo yang mencari kalau dia tahan di bibir, yes dia tahan di bibir, dan ini lumayan ngeringin, tapi nggak yang ngeringin yang bener-bener kering parah banget gitu, cuman berasa kalau pas dipakai gitu ya bibir kita berasa kok kayaknya bibir gua agak kering ya gitu. Terus yang tadi yang nomor ketiga kalau nggak salah, mudah-mudahan gua nggak salah, itu juga agak di garis-garis bibir gue jadi kelihatan kayak pecah gitu. Sementara pilihan warnanya menurut gue yang 3 warna ini yang gue beli ya termasuk kembali warna aman, warna boring sebenarnya, warna yang kira-kira orang beli itu aman, tapi kembali lagi nggak yang apa ya, yang spesifik kayak warna yang gue suka, yang bakalan gue cari kayak ini, yang gue maksudnya NYX liquid lipstick yang warnanya itu something unique, something yang kayaknya tuh bakalan sesuatu yang menarik gitu loh untuk dilihat. Kalau ini benar-benar yang warna aman buat hari-hari, baik itu dari segi boldnya atau buat dari segi nude-nya gitu. Ya, tapi untuk harga sekitar 50 ribuan, gue beli lagi diskon 44 ribu, beli 3, atau untuk satuannya mungkin kisaran 50 ribu udah bisa beli liquid lipstick kayak gini. Menurut gue oke banget. Cuman kembali lagi, lo kalau penggemar liquid lipstick harus merawat bibir dengan baik, karena risikonya nanti lo bakalan bibir lo pecah-pecah, kering, berdarah, hancur. Ya namanya liquid lipstick. Kalau nggak mau yang kayak gitu, ya carinya jangan yang tahan lama kawetannya, karena kalau dia tahan lama biasanya dia ngiket di bibir. Bukan berarti dia langsung shrinking gitu, langsung nyerap air, tapi dia akan apa ya, kesannya itu jadinya bibir lebih kering aja. Gue nggak tahu secara teknologinya, secara chemicalnya gimana, tapi
sebagian besar dari pengalaman gue kayak gitu. So ya, ini untuk Purbasari, apakah gue rekom dari segi harga 44.000? Ya lo bisa dapet liquid lipstick lumayan banyak dan warnanya oke buat harian, boleh buat lo kalau mau tampil beda juga ada gitu. Menurut gue sih yes, oke. Cuman ya itu masih berparaben. Terus aromanya sekarang sih mungkin karena hidung gue udah terbiasa jadi nggak terlalu kecium, tapi tadi lumayan berasa intens. Antara ada aroma manis yang bubble gum gitu dan bercampur dengan chemical. Tapi sekarang sih udah nggak terlalu, jadi ya buat yang penasaran, menurut gue kalau untuk warna warna aman di kulit sawo matang, gue pilih 3 warna ini: 02 Azalea, 03 Lantana, dan 05 Freesia. Gua nggak tahu kalau untuk yang nude-nya yang di 01 sama yang warna fuchsia yang di 04-nya bakalan seperti apa. Cuman gue waktu mau beli mempertimbangkan ketidaknyamanan gue, takutnya nanti nggak kepake, jadi gue nggak ambil. Oke, itu aja buat review gue seputar Purbasari High Matte Lip Cream. Sorry namanya gue belum hafal, dan bakalan gue coba-coba lagi. Kalau emang ada perubahan pikiran atau gimana, review gue selanjutnya bakalan gue update lagi. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain ya. Bye bye.